Selamat datang di tutorial pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nublah. Video tutorial ini dibuat guna memenuhi tugas aktualisasi pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Sebelumnya, mari kita ketahui apa SPT tahunan orang pribadi itu. SPT tahunan orang pribadi adalah laporan pajak tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau disingkat WPOP di Indonesia untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak. Perlu diketahui, jika terdapat 3 jenis SPT tahunan orang pribadi, yaitu 1.770 SS untuk pegawai dengan penghasilan di bawah 60 juta. 1.770 S untuk pegawai dengan penghasilan di atas 60 juta, dan 1.770 untuk pekerja bebas. Sehubungan dengan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada instansi pemerintah, dalam hal ini objeknya yaitu pegawai, maka fokus pembahasan kali ini yaitu pada 1.770 SS dan 1.770 S. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi dapat dilakukan dengan beberapa cara lapor. Yang pertama, melapor secara langsung dengan datang ke kantor pajak. Yang kedua, melalui jasa ekspedisi seperti pos dengan mengirim formulir yang sudah diisi. Yang ketiga, melapor melalui layanan daring atau online baik itu dengan e-filing atau e-form. Dan terakhir, dengan menggunakan jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Tetapi mereka berbayar. Untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi, yaitu pada 31 Maret di tahun berikutnya, dan untuk sanksi administrasi jika terlambat atau tidak melapor, yaitu Rp100.000. Setelah beberapa penjelasan mengenai SPT tahunan orang pribadi, berikut merupakan tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara lengkap. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770 SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770 SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar,
Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik Tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian.
Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik Tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik Lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Terima kasih, jangan lupa like, share dan subscribe.